gitu. Pulang aja deh dengan kita dari awal videonya ya. Oke, Jadi oke. hari ini kita akan bahas mengenai nikah di masa pandemi. Nanti untuk speakernya sendiri ada Peter. Peter ini dari salah satu WO namanya Adiakti Family Adiakti Wedding and Wedding. Family Events Planner. Nah, itu dia namanya ya. Jadi buat yang penasaran bisa mungkin search aja Instagramnya Adiakti, itu nanti bisa ketemu nama WO-nya gitu. Oke, kita tadi ya kita nih tolong dong dijelasin gitu biar teman-teman yang di sini juga bisa paham gitu. Bedanya sebenarnya apa sih WO atau wedding organizer dengan IO? Oke, jadi perkenalkan dulu, nama saya Peter, dari Adiakti, ADHY AKTI. Nah, Adiakti Wedding and Family Events Planner. Nah, jadi kalau IO dan WO itu perbedaannya yang paling signifikan itu di kliennya. Biasanya IO itu kliennya Mm-mm. pasti corporate. Oke. Jadi tidak ke acara-acara wedding, acara-acara misalnya kitanan atau 7 bulanan Mm. itu bukan IO. Oh, oke. Nah, sedangkan WO itu menghandle acara wedding khususnya yang paling sering Mm-mm. yang orang ketahui acara wedding, baru lamaran, baru apalagi ya yang seputar itu pengajian, siraman, Mhm. midodareni kalau untuk ada tertentu. Mm-mm. Nah, tapi kalau di WO-nya aku itu kita family events kita pegang juga. Jadi Mm. contohnya misalnya 7 bulanan atau Mhm. mau ada akekahan, Mhm. sunatan. Mhm. Mhm. Nah, itu kita pegang birthday party. Mhm. Nah, semua semua acara yang ada hubungannya dengan keluarga atau lebih intimate events itu kita Mhm. pegang. Mhm. Itu WO. Mhm. Berarti Jadi kayak kalau IO party itu lebih planner gitu nggak corporate. sih? Bisa dibilang party planner. Bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi kan maksudnya Iya, tergantung eventnya apa dan tapi nggak semua WO juga sama kayak tadi kan kalau kamu bilang kan WO-nya kamu tuh kan kalau WO tuh namanya aja wedding ya, wedding iya, organizer kan berarti kan dia fokusnya lebih ke wedding dan iya. acara-acara lain yang terkait dengan pernikahan. Tapi kalau misalkan kayak tadi gitu acara-acara keluarga itu nggak semua WO berarti ya. Enggak. Iya, betul. Jadi Oke. rata-rata Oh, kalau WO mm-mm. sekarang itu hanya menghandle lamaran, nikahan, dan beberapa acara adat. Oke, berarti memang ya nggak cuma di hari H doang gitu ya, karena kan juga aku pernah lihat sih teman-teman aku gitu yang pakai WO tuh dia ada yang kayak kamu tuh, misalkan dari acara awal lamaran juga pakai jasa WO, ada juga yang cuma pas hari H itu juga ada, berarti memang customize ya. Iya, customize semuanya. Jadi tergantung pilihannya klien bagaimana. Jadi Mm-mm. paling panjang itu biasanya memang dari acara lamaran sih. Iya, yang paling Mhm. lama itu lamaran. Biasanya habis lamaran langsung acara pengajian. Kalau ada Mhm. Jawa biasanya lanjut ke siraman. Terus Mhm. ada acara midodareni. Kalau Mhm. acara di adat lain juga ada kayak malam Inai. Ya, gitu, Mhm. sampai akhirnya nanti di acara resepsi. Jadi ada akad, ada resepsi lagi. Mhm. Oke, berarti itu secara pemasukan kamu kan berarti kan secara overall semua acaranya kan, bukan yang part ini dulu, nanti fee-nya segini, ini dulu fee-nya, tapi langsung sepaket gitu kan. Iya, biasanya langsung sepaket. Jadi Oke. ya ibaratnya begini, mendingan mereka langsung memberitahu apa saja jadwal-jadwal mereka, jadi Mm-mm, kita mm-mm. bisa customize harga dibanding mereka kasih Oh, kasih tahu ke kita cuman satu acara. Jadi kita mm-mm, mm-mm. ngasih customize harganya lebih susah. Oh, oke. Berarti memang kayak misalkan nih buat teman-teman mungkin yang lagi ngedengerin dan memang punya plan untuk nikah gitu, berarti lebih baik mendingan dari sekarang kalian udah rencanain mau acaranya apa aja, terus nanti ketika ketemu WO langsung disampaikan, oh saya tuh mau bikinnya kayak gini 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 gitu. Dan mungkin teman-teman di WO juga bisa bisa apa ya? Mungkin ngobrolin terkait budgetnya juga kali ya. Iya, betul betul. Jadi kalau di WO sendiri itu aku jelasin sedikit ya, jasanya WO itu juga ada dua biasanya. Mm-mm, Kalau di aku ada dua ya. Jadi aku itu punya mm-mm, jasa wedding planner dan jasa wedding organizer. mm-mm, Nah, apa yang membedakan ini mm-mm, dua? Kalau wedding planning itu mm-mm, klien datang ke kita, dia udah
cuman ngasih tahu ke kita konsep acara aku tuh maunya begini, temanya maunya begini. Nah, wedding planner ini kita menyusun dari nol sesuai dengan keinginan si klien tadi itu, budgetingnya, venue-nya, terus vendor-vendor yang dipilih yang cocok dengan budget yang sudah dia sediakan, sampai ke hal kecil misalnya undangan, terus penyebaran undangannya gimana. Itu dari wedding planning yang dari Adiakti berikan itu kita cakup semuanya. Kalau untuk WO itu kita ibaratnya hanya di handover. Jadi si klien ini sudah punya semua vendor, dia sudah cari sendiri. 2 bulan sebelum hari H, dia sudah info ke kita, ini semua vendor yang akan kita pakai. Baru ini semua quotation itu maksudnya kayak perjanjian yang sudah mereka buat, apa saja yang mereka beli dari vendor. Nah, itu mereka kasih ke WO-nya, nih semua yang udah kita dealin sama vendor ini tuh, ini semua loh. Nah, si WO tugasnya setelah menerima si seluruh quotation itu tadi, kita ngecek satu-satu nih, sesuai nggak dengan yang dia butuhkan sebenarnya. Nah, kalau ada yang tidak sesuai, nanti kita konsultasikan lagi ke dia. Nah, yang ini itu sebenarnya kurang loh, atau yang ini sebenarnya kelebihan loh. Kayak gitu kalau untuk di WO. Jadi ibaratnya kalau wedding planning dari nol sampai hari H-nya itu udah dikerjakan semua. Kalau wedding organizing itu cuma di hari H, tapi 2 bulan sebelum hari H itu kita sudah ibaratnya terlibat konsultasi, terlibat diskusi dengan seluruh vendor. Ngerti. Jadi misalkan mau merit terus kita tuh kayak masih buta banget nih vendornya mau pakai apa ya gitu. Terus pengennya sih konsepnya begini tapi nggak tahu nih harus hubungin vendor siapa atau butuhnya apa aja. Berarti itu kita pakainya biasanya wedding planner. Iya, betul. Tapi kalau aku udah punya nih di mindset aku mau pakai nih. Misalkan kan ada juga beberapa orang mungkin yang ngeliat di Instagram udah punya referensi ya. Misalkan kayak bridalnya pakai ini, make upnya pakai ini gitu. Dan si calon pengantinnya itu misalkan mau deal sendiri bisa deal sendiri. Tapi begitu udah deal sampai dengan hari H itu bisa dilempar ke WO gitu untuk WO kerjaan wedding organizer itu baru namanya gitu betul. ya. Berarti ada dua konsep nih. Maksudnya dari teman-teman juga udah harus pahami ketika ngomongnya WO tuh jangan sampai ketika mereka ngomongin iya mau pakai jasa wedding organizer tapi yang dimintanya dari nol gitu itu beda gitu kan berarti. Iya, beda. Jadi Okay. ya dari WO-nya sendiri sih nggak terlalu strict dengan itu sebenarnya ya. Misalnya kalau misalnya mereka sudah dapat 5 vendor besar, mereka udah dapat kurang satu vendor lagi misalnya vendor foto. Ya nggak mungkin kalau sebagai WO kita nggak ngasih saran atau ngasih apa namanya? Apa namanya? Itu masukan rekomendasi. Iya, rekomendasi. Nah, nggak mungkin kita nggak mau, pasti kita mau ngasih rekomendasi. Walaupun Walaupun nanti dia, ujung-ujungnya kan balik ke kliennya lagi mau ambil atau enggak gitu kan. iya betul, kayak gitu. Okay. Ya ibaratnya dari segi budget juga berbeda sih. Wedding planning karena dia dari nol, Lebih luas ya. itu lebih tinggi harganya dibanding sama wedding organizing. Okay. Nah kalau yang udah pernah kamu handle gitu kebanyakan mereka tuh kalau kita langsung ngomongin ke efek pandemi aja kali ya kan kalau misalkan kemarin pada saat normal kan bisa jadi lebih banyak pakainya jasanya wedding planner bisa jadi lebih banyak juga wedding organizer. Nah kalau sekarang nih lagi situasi pandemi gini kamu udah mulai jalanin job lagi tuh per bulan apa sih kemarin? Puji Tuhan kita udah di Agustus ini kita udah langsung ada 3 event. Tiga event yang Karena baru atau yang memang udah diplaningkan dari lama ada Peter? ada 1 yang baru, ada 2 yang lama. Jadi Okay. 2 yang ini itu memang dari, sebentar aku juga jadi pengen ngecek. Udah dari tahun lalu kali mereka sebenarnya rencanainnya ya Iya, jadi ada 1 klien aku ini udah 2 kali reschedule. selama pandemi. Gara-gara PSBB ya. Di Jakarta tapi acaranya. Di Jakarta. Nah, aku dari Juni udah ada. Dari Juni udah ada 1. Oke, berarti udah mulai Jadi pada jalan saat, lagi ya? iya, pada saat pandemi itu, pada saat karantina itu udah ada 1 event yang tetap jalan. Dengan 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 beberapa protokol dari Pemda sih. Kalau yang itu memang acaranya juga nggak besar. Yang pastinya bulan ini yang mulai
mulai tamunya lumayan banyak, walaupun nggak Oke. kayak biasa sih. Iya, berarti kan sebenarnya ada bedanya gitu ya. Kamu bisa jelasin nggak bedanya apa sih ketika Boleh? Oke. kan ini kan kita baru Ja- mulai pandemi itu kan bulan Maret kan. Berarti sebenarnya sebelum Maret itu kita Iya, masih normal kan. Itu iya. yang beda signifikannya apa sih kita? Nah, sebelum sebelum pandemi, sebelum lockdown itu aja, aku ada satu event yang udah menjalankan protokol kesehatan pada saat itu. Itu jadi Oh, seminggu atau 3 hari, seminggu deh, seminggu sebelum di lockdown, acara itu mm, udah jalan. Jadi kalau saat mm, pandemi mm, ini, paling pertama venue-nya harus sudah, kalau dari gugus sekarang itu, dari gugus COVID itu mereka sudah memberikan sertifikat kalau nggak salah kepada venue. mm. Jadi kalau venue itu Oh, oke. sudah apa namanya, Punya sertifikat itu sudah sudah kayak dicek kali jadi ya, kayak dicek sama uh, gugus COVID-nya kalau mereka tuh ya aman jadi atau sudah protokolnya lulus udah dengan jalan. seluruh protokolnya. Oke. Nah, dia berarti udah bisa menjalankan event. Jadi Oh, venue-nya itu gitu. kalau sekarang semua venue itu di depan pintu masuknya selalu ada tempat cuci tangan. Itu pasti. Oke. Hmm. Nah, biasanya ada juga yang bikin kayak satu kubus kotak gitu supaya untuk Mm-mm. sterilisasi. Nah, itu Mm-mm. Mm-mm. ada. Terus Mm-mm. di depannya itu pasti ada temperature checking. Mm-mm. Nah, temperature checking itu pasti biasanya. Sama security tapi ya, Baru apalagi? Gimana? sama security kan temperatur checkingnya. Iya, sama security. Bisa juga di handle sama WO. Oh, oke. Baru ada lagi, hmm, kalau oh ini sterilisasi. Jadi Mm-mm. kalau sekarang biasanya di ini di Jakarta ya, aku nggak tahu Mm. di daerah lain. Biasanya Mm. beberapa tempat, begitu vendor-vendor masuk, udah dekor, udah set up, mereka butuh waktu 1 jam untuk kosongin ruangan, mereka sterilin lagi. Jadi Oh, desinfektan gitu. semuanya. Tapi itu dari venue-nya, berarti bukan dari Dari WO-nya. venue-nya, Dari venue-nya bukan dari sendiri ya. WO-nya. Oh, oke, oke. Iya. Nah, kalau dari kita sebagai WO, biasanya kita hanya menyiapkan seperti pump, pump steril, Hand pump sanitizer. apa? Hand sanitizer. Nah, Terus? kayak gitu. Terus kita siapin masker juga, Uh-uh. masker cadangan. Terus kita Mm-mm. siapin glove, glove yang glove medis itu, Uh-uh. Oh, tapi untuk semua facial tamu? facial mask. Untuk semua Eh, tamu atau cuma iya, untuk kalau ininya? jadi enggak. Jadi kalau untuk facial glove, untuk gloves itu, gloves medis, kita lebih ke sifatnya ini ya. Cuman ngasih tahu kalau kita punya, kalau dia butuh dan merasa tidak nyaman, dia nggak usah pakai gitu. Kalau dia butuh, dia silakan Oh, ambil gitu. itu memang udah standar yang si protokol baru seperti itu atau sebenarnya ini lebih dari Kok WO-nya kamu aja? nggak, kalau itu untuk WO-nya kita aja. Kalau standarnya banget, Oh, standarnya cuman harus masker mm. sama Cuci tangan itu kali ya? cuci tangan, iya. Sama yang paling penting sekarang itu tidak ada bersalaman. Oke. Jadi Kalau jarak nggak ada tuh gimana? yang namanya jarak, juga diatur pastinya. Jadi kalau dulu misalnya kita naik ke pelaminan terus kita ngasih ucapan selamat Mm-mm. gitu, kalau Mm-mm. sekarang Mm-mm. udah nggak boleh. Sekarang udah kayak namaste, Mm-mm. namaste doang. Iya, tapi berarti si tamunya itu naik ke atas nggak? Atau nggak naik ke atas? Naik ke atas, naik ke atas tetap. Tapi nanti dari jaraknya si yang punya hajat sama yang tamu itu ada 1,5 meter biasanya. Jadi dia Oh, cuma berarti dari tuh jauh doang. berarti kayak di panggungnya gitu kalian ada tandain gitu atau memang sengaja dibuat ada jarak gitu? Iya, sengaja ada jarak. Jadi nanti Oh, biasanya ini udah dengan sendirinya terbentuk garis itu. Karena dari awal pasti hmm, kita bentuk, kita mm-mm, atur dulu tamu yang naik di awal, mm-mm, mereka sendiri mm-mm, nanti akan ngikutin alur itu. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Berarti sebenarnya kan ini kan yang berlaku sekarang nih kayak misalkan yang kejadian kemarin kamu udah handle itu kan sebenarnya kan bukan sesuatu yang direncanakan sebelumnya itu kan secara Ya, mendadak karena dia tetap pengen jalan resepsinya berarti semuanya kan diubah gitu kan. ya. Nah, itu gimana sih prosesnya, Peter? Maksudnya gimana cara kalian tuh sebagai tim WO-nya gitu untuk apa ya? Untuk kayak konsultasi atau diskusi sama si klien sendiri gitu menanggapi keinginan kliennya. Apalagi yang tetap Oke. pengen ngotot mau benar seksi jalan ya. Ya. Jadi kalau yang kemarin yang eventnya tetap mereka ingin jalan, pertimbangannya gini.
Jadi ada yang apa apa perhitungan hari baik ya. Nah, ada yang kayak gitu. Nah, jadi dia mau nggak mau tetap harus jalan. Dari kitanya sendiri, kita koordinasi sama venue. Dengan pandemik ini, venue-nya berani berapa persen dari kapasitas venue. Oh, Setelah oke. venue-nya ngasih tahu, nanti kita tinggal koordinasi ke klien. Kliennya nanti akan mereduce jumlah tamu undangan Oh, oke. sesuai Jadi kayak dengan dipilahin peraturan lagi venue. gitu ya. Iya, Oke, oke. makanya kalau sekarang lebih banyak tamu-tamu itu jadi tamu-tamu virtual jadinya. Oh, oke. Dan berarti kalian juga dari WO bantu ini ya, maksudnya kayak videoin gitu atau gimana? Iya, jadi kita Waktu mau menyediakan virtual. satu jasa lagi, jasa virtual virtual streaming begitu. Jadi Oh, bisa dari Zoom. Zoom ya. Mm-mm. Mm-mm. Di sini Kenapa Peter? halo, Ya, kenapa? gambarnya di sini freeze. Enggak, gambarnya ada kok. Oh ada, di sini Ada. gambar iya lagi freeze. Nah, berarti yang aku udah abaikan. Lanjut lagi itu. Oke, tadi sampai di mana ya? Oh tentang ini ya, Oh, virtual. reduce Ada jumlah satu jasa. tamu. Ya, Mm-mm. satu jasa baru itu jadinya virtual. Jadi mereka bisa nonton dari Mm-mm. YouTube atau Mm. dari Zoom. Kalau Mm, Zoom mm, memang bisa lebih intim karena mm. hanya orang-orang terpilih yang bisa Tertentu. masuk ke link Zoom itu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, dia juga jadi punya gimmick tersendiri. Jadi mereka bisa foto dengan tamu-tamu di Zoom. Oh, gitu. Kan kalau Zoom itu kan ada tile-tilenya gitu kan, kotak-kotaknya Mm, gitu. mm, Nah, mm. jadi nanti Oh, ada satu satu-satu sesi. dipencet. Enggak, jadi ya per satu itu ada 25 atau berapa gitu ya. Mm-mm. Satu layar itu. Jadi di 25 orang ini yang akan foto per Oh satu my sesi God. gitu. Ya, jadi Gitu. satu satu layar itu kayak college sih jatuhnya kan? Iya, Iya kayak kan, gitu. Jadi kotak-kotak gitu ibaratnya jadi kalau satu. Oke. kalau di venue-nya nanti si pengantinnya ini jadi kita sediakan plasma TV yang gede gitu 55 Heeh. inch. Nah, dia mengapit si TV ini terus tamu-tamunya ada di tengahnya dia. Oh Jadi ya, dia di kebayang samping aku. gitu. Ya, ya kebayang. Jadi ini ada pengantinnya terus sebelahnya ada TV dan mereka difoto bareng Iya, sama TV itu gitu kan? iya, kayak gitu. Itu ada pastinya lah ya. Mm-mm. Gitu. Terus apalagi Terus sih yang beda tuh? terus banyak sekarang itu karena PSBB, tamu-tamu itu mereka lebih ngarahin supaya mereka duduk sekarang, sitting dinner jadi. Mm-mm. Jadi mereka pas setelah mengambil makan itu mereka nggak berdiri tapi duduk. Mm-mm. Nah, ada lagi yang semuanya dari awal sudah di-serve. Jadi ibaratnya kayak kalau di Oh, luar makan paling meja sering itu gitu ya? iya makan meja. Nah, kalau Itu. perubahan dari kliennya juga nih ya. Kalau tadi kan kliennya harus nge-reduce jumlah tamu, Mm-mm. 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 terus biasanya mereka juga nge-reduce dekor. Mm-mm. Karena jadinya banyak banyak tempat yang nggak perlu didekor juga. Mm-mm. Mm-mm. Oh, berarti secara budget tuh ada yang dipindahin untuk hal yang lain gitu ya? Iya, budgetnya itu banyak yang turun. Yang harusnya mereka mencetak undangan jadi nggak cetak undangan. Jumlah makanan juga jadinya ya. Jumlah makanan. Nah, yang paling PR itu ketika mereka sudah membayar lunas untuk catering Terus misalnya gimana? atau untuk kalau hotel. Kalau hotel kan Iya, debutin kamar. ya mau mau nggak mau mereka nanti di hari hanya Eh, eh, uh-uh. kualitas makanannya yang dinaikkan nanti. Karena misalnya mereka awalnya 500 orang, tiba-tiba gara-gara Uh-uh. PSBB jadi 50 orang. Nanti si hotelnya ngasih Mm. kualitas makanan sama gimmick hotel lainnya biasanya itu kalau mereka hotel chain, mereka bisa ngasih si pengantin boleh menginap di mana. Atau enggak mereka kasih kamar Oh, gratis untuk keluarganya berapa selama berapa malam. iya. Jadi secara uang itu tidak di-refund, tapi secara Ya, kualitas yang pelayanan yang didapat sama ininya aja, yang kliennya aja yang dinaikin gitu ya. Itu kalau yang lunas iya, kan. iya kalau Kalau yang yang masih lunas. DP itu gimana? Kalau yang masih DP, DP-nya tidak bisa dikembalikan dan
mereka berhak di reschedule. Biasanya di kontrak setiap venue atau setiap vendor itu beda-beda ya, tapi umumnya karena ini force major, mereka berhak untuk mengganti tanggal. Oke, walaupun lintas tahun kan kayak sekarang kan kebanyakan kan orang wedding itu kan di ber nih, mulai dari Iya, Oktober dan seterusnya gitu kan. Sedangkan kondisinya kan masih seperti ini gitu. Bisa, maksudnya kayak sampai ke beda tahun gitu, tahun depan gitu. ada yang memperbolehkan kok. Jadi Oh, ini balik tinggal lagi berarti ke keputusan schedule-nya. manajemen masing-masing. Oh, oke. Oke, oke. Ya, gitu kalau yang mau nikah sekarang coba dipikirkan lagi ya. Kalau mau yang budgetnya agak-agak diturunin mungkin ini saat yang tepat buat nikah kali ya. Iya, soalnya kalau sekarang itu ibaratnya gini, vendor-vendor juga kan banyak yang nggak punya klien juga kan karena mereka Hmm. diundur. Nah, kalau memang sekarang mereka mau dengan jumlah tamu yang lebih sedikit, otomatis budgetnya itu oke banget sekarang buat buat Hmm. menikah gitu. Hmm. 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 Nih contohnya, aku kasih contoh misalnya, kita udah ngomongin budget atau nanti aja nih? Gak apa-apa, sambil jalan aja. Oke, sama jalan. Contohnya kalau Adiakti sendiri ya, Hmm. kita Hmm. itu punya punya kayak paket begitu untuk 50 tamu, sudah termasuk Hmm. catering, dekorasi, fotografi, live music, WO, Hmm. Hmm. sama virtual streaming itu Hmm. di bawah 100 juta. Oh gitu. Ya, 80 jutaan sekian. Wow, Value itu for money-nya tinggi lumayan kan? loh. Iya, iya, iya Jadi, dibanding ke gimana? situasi pas normal kan nggak, jangan nanya. Ya, Ini tadi udah ada yang nanya nih, kapan-kapan nggak mau jawab. Iya, maksudnya kan kalau berarti kan tertarik, secara iya. Ntar. kalau Jadi maksudnya gini, dengan gini. Jadi kalau mungkin teman-teman yang mau merit gitu kan, selama ini selalu mikir, oh gue pengen merit, kayak budgetnya nih masih dalam angkanya ya 100 atau 150 juta gitu. Yang waktu sebelumnya, sebelum kondisi pandemi kan kayaknya nggak mungkin untuk misalkan yang cukup wow gitu kan. Sekarang mungkin bisa, karena kan secara undangan kan terbatas nih ya kan gitu. Dan ya, kalau nggak mengundang orang itu udah ada alasannya, lagi pandemi nggak bisa diundang gitu kan. Cuman kan betul, nggak enak kalau mungkin ini nggak diundang nggak enak gitu. Itu mungkin sekarang gitu ya, memang ada hikmahnya di balik musibah sih ya. Terus betul. ya Jadi, berarti maksudnya jadi kan secara WO kamu aja nih udah bisa ngasih harga tuh yang udah lumayan miring ya dengan kondisi saat ini loh. iya, iya. Karena dari kitanya sendiri supaya orang-orang juga berani untuk mengadakan event, Mm-mm, tapi mm-mm, kita bukan karena kita pengen orang keluar rumah loh, bukan ya. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Tapi memang supaya ya membantu pemerintah Roda menggerakkan roda ekonomi. perekonomian asik. Padahal BU ya. Iya, makanya. Tapi ya maksudnya gini sih, kan aku juga ngeliat kan ya di berita aja deh, banyak juga kan orang yang mau nikah, artis-artis gitu kan, mau nikah tahun ini akhirnya nggak jadi. Tapi kalau artis kan nggak mungkin skalanya kecil, pasti mereka sekali undang kan gede-gedean gitu kan. Nah mungkin mereka akhirnya delay atau dipending dulu kan, karena ya itu pengen undang banyak orang, nggak mungkin nih kayaknya undangannya cuma dibatasi, apalagi cuma 50 ya. 50 tuh bahkan Iya, keluarga doang kali, Peter. Teman aja belum termasuk mungkin, tapi kalau keluarga besar ya. iya, iya. Itu dia makanya. Kalau kalau sekarang kadang bisa diiniin, bisa diakalin dengan cara gini. Jadi 50 kan. Nah, 50 Mm-mm. ini kita bagi dalam beberapa sesi. Misalnya acaranya pagi. Oh, Pagi mm-mm. 50 orang, baru nanti siang 50 orang lagi. Mm-mm. Kalau dia mau sampai malam ya nggak apa-apa, malam 50 Mm-mm. orang lagi. Iya, demi banyak Yes. yang bisa diundang gitu ya. Iya, iya, betul. Iya, bisa sih, bener juga ya. Cuma kalau kayak gitu kan berarti kan harus tanya sama venue lagi kan, biasanya kalau venue itu kan cuma 4 jam ya. 4 sampai 5 jam bukan sih? Iya, biasanya begitu. Tapi kalau sekarang udah makin makin ini, makin pendek juga. Oh Jadi, gitu. iya, sekarang itu 3 jam udah selesai biasanya. Oh, 3 jam udah Semuanya dibongkar memang dekornya ya. dipadatin. Hmm, Jadi, oke oh oke. aku ngasih tahu juga sedikit kalau tentang peraturan Kementerian Agama ya. Kalau misalnya Hmm. untuk di pernikahan Muslim itu pada saat akad cuman boleh 30 orang yang Oh, menghadiri.
Jadi benar-benar nggak boleh ada lebih dari 30 orang di dalam satu ruangan itu. 30 itu ngitungnya berarti kan si mempelainya ada dua nih. Ya, Orang tuanya kan masing-masing dua, udah 6. Nah, iya. berarti sisanya itu 44-nya itu termasuk si penghulunya, terus Hah? dari catatan 44. sipil, 30, salah, 30. maaf, 24, Mm-mm. berarti 24-nya itu udah termasuk ya itu WO, penghulunya, Iya, fotografer segala macam gitu. Bahkan keluarganya gitu betul. nggak bisa ikut semua ya. Iya, Keluarganya benar. sih dong. Iya, itu dia makanya. Ini. Tapi beberapa venue eh, memperbolehkan sih sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau si penghulu yang akan datang ini dia biasanya cuma ngitung kepala tamu. Jadi tamu per Oh, kepala, kalau tamunya 30, kalau ya vendor ya dia biasanya nggak ngitung. oke. Okay. Yang penting tamu yang diundang itu cuma boleh 30. Walaupun seharusnya di peraturan ini ya, di peraturan harusnya strict ke 30. Oke. Ya, soalnya ada anehnya juga peraturan ini. Misalnya, kita di kapasitas ruangan yang bisa orang sitting aja 500 nih biasanya. Tiba-tiba di string jadi 30 kan kayaknya ruangan itu jadi kosong banget ya. Iya, iya melompong banget itu. Nah, itu dia. Makanya peraturan 30 ini memang nggak tahu sih pertimbangannya apa ya kalau untuk Kementerian Agama kemarin. Ya, yang pasti kita ngikutin yang 30, oke, 30 kita ikutin. Oke. Karena Biasanya, saya tuh sempat dengar lagi ada yang dari kapasitas, misalkan kayak kamu bilang kapasitas, misalkan dia untuk seatingnya 500 gitu. Tapi kayaknya aku pernah dengar peraturannya lagi, lupa sih di mana. Itu kayak berapa persennya gitu loh. Jadi kayak misalkan nih dari 500 itu misalkan boleh nih sekitar 20 persennya itu kan pasti masih 100 orang. Masih bisa kan ya, sebenarnya. ya. Kalau yang terakhir itu sebenarnya kapasitasnya 50% dari Mm-mm, kapasitas venue. Jadi kalau venue-nya mm-mm. bisa 1.000 orang, 500 tamu Masih diperbolehkan. bisa. Tapi tetap tetap saja, walaupun dia menghitung kapasitas venue, tapi pada saat dia menjalankan acara akad atau pemberkatan atau apapun itu yang sifatnya holy matrimony atau apa ya, acara keagamaan untuk Mm-mm, menikahkan itu cuman mm-mm. boleh 30. 30. Oh, Uh-uh. I see. Tapi pas Nah, resepsinya masih bisa ditambahin gitu kan. iya, pas resepsinya baru rules yang dilakukan ialah 50% dari kapasitas venue. Mm-mm. Itu kan ya sebenarnya ya itu mungkin untuk pengamankan bapak-bapaknya kan, penghulu-penghulunya kali dari agama kan Iya, soalnya. suaranya rada putus-putus sih ya. Sinyal ya sih, Coba aku gedein juga dari sini deh. intinya sinyal. Iya, coba. Nah, terus apalagi sih Peter, maksudnya ini kan berarti kan dari mungkin teman-teman udah harus bayangin eh, listing undangan udah pasti itu harus dipilah-pilah banget jadinya yang diundang siapa aja kan. Terus Iya, kayak venue juga berarti kayak tadi Peter bilang jangan sembarangan venue karena kan sekarang kan dari orang-orang itu kan dari pemerintah kan bilangnya kalau bisa tuh di tempatnya yang terbuka gitu ya, bukan di area yang ya, nggak ada sirkulasi udara. Jadi kan mungkin kan orang-orang juga mulai cari venue-nya tuh yang outdoor gitu. Nah, dari ya, pertimbangan kamu sendiri gitu, dari WO ada masukan apa nggak sih kayak untuk outdoor? Apalagi kan di Jakarta nggak banyak ya tempat outdoor gitu. Lebih banyak kan dulu kan di hotel-hotel gitu kan. Gitu. iya, iya, benar. Jadi kalian ngecekin juga nggak sih? Kayak tadi kamu bilang kan ada sertifikat dari dinas mana yang menyatakan mereka tuh layak gitu untuk dijadikan sebagai tempat resepsi. Nah, kalau kayak sekarang Hmm. gimana? Kalau yang outdoor? Sejujurnya kalau masalah yang sertifikat itu aku juga baru tahu karena kemarin aku lagi technical meeting dan salah Hmm. satu peserta TM-nya itu dia gugus COVID. Jadi Hmm. dia yang infoin biasanya kalau setiap venue itu sudah punya sertifikat yang menunjukkan bahwa dia sudah mengikuti seluruh protokol kesehatan yang Hmm. udah di set sama pemerintah. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. terus tadi apa pertanyaan? Aku jadi lupa. Ya kalau misalkan yang di outdoor kan ini kan Oh, secara list pemilihannya kan ya. mungkin nggak banyak kan outdoor. Apakah Ah, kamu ah, juga ah, ah. nyarinya yang certified gitu atau ya udahlah yang penting kebuka nih secara protokol kesehatannya kan masih masuk jalan gitu. Kalau kalau kita ya kayak gitu tadi, walaupun indoor atau outdoor, selama protokol kesehatannya oke, Mm-hmm. sesuai dengan prosedur yang udah di iniin, di Mm-hmm. apa namanya, disetujui, ya kita Mm-hmm. nggak apa-apa jalan, nggak masalah. Oke. Karena kalau Paling dibilang outdoor, indoor juga juga sama-sama aja sih.
Soalnya nggak protokol kesehatannya terlalu. kan jalan kan, jaga jarak, yang kamu Iya, bilang nggak salaman gitu. Dan mungkin berarti kayak iya. keluar masuknya orang juga diatur, dihitung nggak gitu. Maksudnya gini, kayak misalkan nih untuk, kan kita kalau ngomongin masalah venue gitu kan, nggak semua venue kan punya kapasitas yang cukup besar. Kadang juga kan ada yang kapasitasnya agak kecil lah gitu. Apakah sampai kamu Hmm. juga ngaturin gitu, misalkan yang masuk kayak di mall deh, yang masuk berapa orang gitu, terus tunggu ada yang keluar dulu, sisanya nanti di depan baru masuk lagi. Oh, kalau itu biasanya sudah dari awal kita hitung. Misalnya kepala Mm-mm. yang bisa menghadiri berapa, udah kita set dari Mm-mm. awal. Mm-mm. Jadi kita nggak menghitung misalnya, oh yaudah masuk dulu sekian, baru nanti kalau ini udah keluar baru masuk lagi. Nah itu enggak sih. Kita malah Mm. lebih ke ini eh, flow. Jadi Mm-mm. di setiap venue itu kita bikin flow satu arah. Misalnya ini jalan pintu khusus masuk, ini pintu khusus Mm-mm. keluar gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oh, jadi mereka Jadi nggak akan kita papasan bikin antara flow. yang udah di dalam sama yang baru Iya, masuk gitu ya? iya. Terus aku tambahin lagi, kalau di new normal ini selain yang protokol kesehatan yang pakai masker, sanitasi, hand sanitizer, terus Mm-mm. rajin-rajin cuci tangan, tidak bersentuhan. Nah, Mm. secara catering juga berbeda sekarang. Mm. Kalau di catering, yang dulunya di buffet kita ngambil makanan sendiri, Mm-mm. Mm-mm. pakai pegang piring sendiri, kalau Mm-mm. sekarang itu sudah ada servernya sendiri. Jadi nanti kayak pesen Oh. pesen di nasi padang gitu loh. Heeh, heeh. Nanti nasinya Diambilin gitu diambilin. kan? Uh-uh. Heeh. Terus kamu mau mau lauk yang mana nanti diambilin lauknya. Diambilin. Uh-uh. Oke. Sampai sampai sendoknya juga diambilin, baru nanti dikasih ke si tamu. Nah, Jadi kayak si tamu sendoknya sama itu sekali nggak boleh nyentuh peralatan benda yang ini dipegang bareng-bareng serving. gitu ya? Iya, Tapi kayak dari peralatan makannya gitu yang dipakai yang sekali pakai atau yang masih pakai yang biasa kayak piring, piring. masih pakai yang biasa. Oh. Karena di catering-catering yang aku sering kerja sama ini memang mereka sterilisasinya bagus ya. Jadi Oke. sekarang sampai ada yang setelah dicuci baru di UV lagi, Heeh. baru nanti Oh, di oke. wrapping, baru sampai di tempat acara mereka buka. Mereka buka. Oh, oke. Berarti maksudnya terjamin lah ya, maksudnya dari segi higienitasnya juga gitu ya. Oke, berarti kan Iya. ini apalagi sih fitur yang kira-kira beda gitu kan, kalau dari segi tata cara udah pasti beda, dari jumlah orang juga beda, budget juga beda, dan secara fungsi Mm-mm. mungkin WO juga beda ya. Kalau kemarin kan kayak tadi ada fungsi-fungsi baru yang sebelumnya nggak ada di WO, sekarang ada gitu. Ada lagi nggak hal-hal yang bedanya secara signifikan nih yang mungkin kita nih nanti yang klien perlu tahu gitu? Yang berbeda pastinya kita tidak bisa menurunkan full team. Jadi kalau kayak di WO aku ya, itu biasanya Mm-mm. kita bisa 15 orang satu event. Mm-mm. Minimal loh. Minimal biasanya kita 15 orang satu event. Kalau sekarang itu kita bisa 6 orang, Mm-mm. cuma 8 orang. Jadi Mm-mm. klien harus mengerti kalau beberapa pelayanan kita itu tidak akan semaksimal sebelumnya. Mm-mm. Karena kita harus mereduce jumlah orang yang berada di venue juga. Tapi Mm-mm. biasanya rata-rata ini semua klien mengiyakan sih, nggak Mm-mm. masalah dengan ini. Jadi biasanya Mm-mm. kalau misalnya kita tuh pengantin itu kan ada dua cowok cewek. Ini Mm-mm. mereka sudah punya personal assistant satu-satu nih. Mm-mm. Terus siblingsnya si cowok dan orang tuanya punya personal assistant lagi satu. Baru Oke. keluarga besarnya punya personal assistant lagi satu. Nah Mm-mm. kalau Mm-mm. sekarang personal asistennya cuma misalnya dua, satu buat keluarga cewek, satu buat keluarga Mm-mm. cowok. Udah. Oh, Jadi oke. benar-benar dipadatin begitu. Mm-mm. 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 Oh, oke, oke. Baru Oke. so far apalagi ya kalau dari WO yang banyak banget berubah Yang selain sebenarnya tuh kayak bikin klien jadi kok begitu sih gitu. Ada nggak sih atau yang akhirnya kliennya jadi nggak senang gitu? kalau yang bikin klien jadi nggak senang. Atau so far sebenarnya Hmm, klien ketika kamu jelasin mereka akhirnya oke-oke aja gitu. Memahami lah maksudnya kondisinya seperti ini. iya, biasanya semuanya memahami ya. Karena ini benar-benar force major, mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Mm-mm. Mm-mm. Jadi mereka cuma nurut aja dengan apa yang kita arahkan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Misalnya Tapi so begini, far, kita mm-mm. kita kayak kita aja, kita WO-nya berhak untuk tidak menerima tamu atau berhak menginformasikan ke klien ini eh, beberapa hal. Ini karena peraturan Pemda ya. Aku udah siapin sih. Jadi ada pergub
nomor 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB. Nah, di situ dijelaskan tuh kalau pada setiap acara tidak boleh tamu yang penderita tekanan darah tinggi. Itu Baru emang kamu cek dulu, Peter? Enggak, kalau ini kita sampaikan dari awal. Oh, oke. Nah, yang aku cek nanti itu, yang bisa aku cek itu nanti ada usia lebih dari 60 tahun. Nah, ini kan kelihatan nih kalau dia udah tua. Kalau Nah, itu misalkan dia. dia ya nggak tua sih, nggak kelihatan tua gitu gimana? Agak kesal. Ya mau ngomong skip juga sebenarnya. Yang pasti di awal kita udah ngasih tahu nih, penderita tekanan darah tinggi, pengidap penyakit jantung, pengidap diabetes, penderita penyakit paru-paru, penderita kanker, ibu hamil, sama yang ketujuh usia lebih dari 60 tahun. Nah, Nah, kalau yang ini tadi kamu kita sebut, sampaikan. yang kelihatan kan cuma yang 60 tahun doang. Kalau dia udah kayak ubanan, udah Sama, tua kan. iya, Tapi sama kalau ibu hamil penyakit, sih biasanya. iya, ibu hamil kelihatan juga. Nah, tapi kan kalau yang lain tuh gak kelihatan, Peter. Berarti ya udah gitu, yang memang bisa kamu lihat aja. Dan mungkin dari, maksud kamu dari pengantinnya juga mungkin udah sampai ke tamu undangannya kali ya. Sebaiknya gitu, yang Iya, kriteria gitu-gitu, mendingan gak usah datang gitu. iya, resikonya kan resiko mereka yang akan terpapar kan, karena imun tubuh mereka yang sudah lemah. Itu dia. Tapi pernah gak sih Kalau kejadian dari kita ada yang mereka tetap mau datang? datang, hmm, Pernah gak ada kejadian tetap datang? ada yang datang karena memang keluarga yang datang keluarga inti doang gitu. Oh, oke. Jadi dia udah tahu siapa-siapa aja di situ, nggak ada tamu-tamu umum yang jauh banget, memang keluarga doang. Oh, jadi walaupun usianya sudah lansia ataupun ada ibu hamil, tapi memang masih keluarga, makanya tetap diperbolehkan untuk ikut acara Iya, gitu ya. Oh, iya. Yang pasti oke. di awal kita udah ngasih tahu Hmm. kalau ada ada beberapa pembatasan untuk orang-orang yang aku sebutin 7 tadi. Hmm, 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 hmm. Jadi Oke. Terus resikonya karena, kita infokan ke klien kalau mereka tetap mau dihadirkan datang ke tempat, ya monggo silahkan. iya, tapi maksudnya konsekuensinya kan kamu udah jelasin dari awal gitu, dari WO-nya kan. Iya, betul. Hmm. Nah, terus sama ini sih Peter, maksudnya kalau misalkan dari yang udah klien-klien kamu nih, kan ya tadi kan kamu bilang kan tergantung sama perjanjian sama manajemennya gitu, bisa diundur atau enggak. Pernah nggak jadinya malah jadi batal Pernah sama nggak kondisi apa pandemi ini? jadinya malah batal? Karena pandemi ini mungkin diundur, Kalau undur, karena undur, jadi batal. ada nih kemungkinan ada satu klienku kayaknya yang bakal rencananya dia bulan Desember, tapi Mm-mm. aku masih belum tahu nih kenapa alasannya batal. Meetingnya karena masih minggu depan kemungkinan meetingnya. Nah, ini Hmm. kayaknya karena dia akad di KUA dan Oh. resepsinya harusnya di Desember. Nah, ini Mm-mm. resepsinya di Bogor nih harusnya. Mm-mm. Nah, dia kayaknya nggak mau ada resepsi sih. Karena Nggak pertimbangan nggak itu tahu kali juga ya. karena padahal tamunya sebelumnya itu cuma 300, memang memang sedikit. Tapi kayaknya aku juga kurang tahu nih kenapa dibatalkannya, masih belum tahu sih. Oh, tapi kalaupun dibatalkan kan paling cuma resepsinya yang batal kan, nggak sampai pernikahannya yang Iya, batal kan. akadnya dia udah. Hmm. Jadi pernikahan Oke. secara agamanya dia sudah. Oke. Berarti kalau kayak gitu tuh misalkan akad tuh udah jalan nih, resepsinya kan nggak jadi Peter. Itu berarti dari kalian tuh ada refund uang gitu nggak sih? Atau emang secara kan ini kan procedure yang kita lebih banyak bahas ya. Kecuali kan buat Hmm. emang masalah dengan sendirinya dengan ada kondisi apapun gitu. Itu kan mungkin secara uang nggak dikembaliin. Kalau nggak kondisi kayak gini, Rata-rata uang nggak bisa dikembaliin sih kalau sekarang. hmm. Menurut aku semuanya rata-rata pasti melakukan hal itu sih. Uang yang sudah Berarti emang dibayarkan memang tidak bisa dikembalikan. Kalau refund boleh. Tapi kalau misalnya dia cancel sepihak, sepertinya refund tidak jadi opsi. walaupun kondisi kayak gini gitu ya. Iya, betul. Jadi Karena rata-rata kalaupun di misalnya kontrak tadi, memang ada. nah berarti kan maksudnya kan dari segi kliennya juga udah tahu kalaupun dia ternyata nggak jalan ya udah berarti kan udah nggak mungkin untuk ada refund gitu kan. Iya. Terus lanjut dong Peter, ada nggak sih kesan-kesannya atau kejadian menarik selama jadi WO yang kamu alami selama ini, bisa
ketika kemarin sebelum pandemi atau selama pandemi ini? Kesan-kesannya. Tadi rada terputus ya tapi ya. Kejadian-kejadian yang berkesan. Kejadian-kejadian berkesan ya paling sih eh, ada beberapa event lebih 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 ke masalah internal keluarga sih. Dulu aku pernah dapet yang nggak jadi merit. Gitu. Biasanya, biasanya yang kemarin itu karena kalau nggak salah dia beda agama, si cowok sama ceweknya. Padahal mereka udah seminggu apa 2 minggu mau Sebelum akad merit. dan resepsinya. Ini acaranya di Hotel Mulia lagi. Wow. Jadi tiba-tiba kita dengar kabar dia nggak jadi, acara hari H itu kita ubah menjadi acara makan bersama dengan anak yatim piatu. Jadi jatuhnya Oh, syukuran. oke. Nah, tapi dia kalau nggak salah akhirnya dia tetap jadi merit. Kita pindah ke hotel apa gitu, sebulan atau berapa bulan kemudian mereka jadi merit jadinya. Oh gitu. Oh itu Nah, memang dari iya, jalannya anak ya. iya itu dia makanya mungkin udah didoakan ya. Terus puji Mm-mm. Tuhan mereka jadinya kembali Akhirnya. bersatu. Iya. Juga. Tapi maksud aku gimana sih kamu ya tetap sih nikahnya akhirnya mereka tetap nikah tuh bareng komen. Iya, betul. Nah, tapi maksudnya ada hal seru apa lagi nggak sih Peter gitu? Maksudnya dari sisi WO gitu terhadap klien-klien gitu. Kejadian-kejadian seru apa gitu? Banyak drama. Kejadian-kejadian seru. Ya banyak kan sih lebih ke drama-drama keluarga sih. Kadang Dan ada itu berarti juga yang menjelang hari H itu munculnya ya. iya, ada yang di hari H. Ada yang kayak kayak mereka ber berselisih paham angpaunya mau ke siapa. Oh my god, itu sebenarnya Mau tentang ke hal yang keluarga kecil siapa. sebenarnya kan. Iya. Terus itu basic sih memang. Ada ya kalau udah kayak gitu. Berarti teman-teman maksudnya nih yang memang udah punya planning untuk merit, kita di sini cuma bener-bener bahas sharing-sharingan aja. Jadi ini supaya kalian juga kayak punya gambaran gitu kan. Apa sih mungkin drama-drama yang mungkin muncul biasanya kalau kalian menjelang merit itu seperti apa kayak tadi kita sampaikan kan gitu. Mungkin menjelang 1-2 minggu atau sebulan sebelum merit dan kalau misalkan masih ada hal-hal yang perlu dibahas antar keluarga mending dibahas gitu kan supaya ketika Yep. nikah hari H jadi nggak ada yang kayak drama-drama lagi di hari H gitu. Emang suka banyak Iya, drama juga nggak sih biasanya di hari H? biasanya yang paling PR itu kalau misalnya eh, nikahan ini yang kontrol siapa nih, orang tuanya atau anaknya. Yang punya banyak maunya orang tuanya apa anaknya nih. Nah, kalau itu belum settle dari awal, biasanya nanti bakal repot tuh pengambilan keputusan. Bakal berubah-berubah terus tuh. Oke. Maunya gimana. Kecuali kalau misalnya ya udah ini acara dipegang sama orang tuanya ya udah. Kita langsung koordinasi paling enak Sama dengan orang orang tuanya tuanya aja. langsung. Nah, Oke, orang kayak tuanya decision bilang makernya A, siapa anaknya gitu pasti kan? ini. Iya, orang tuanya bilang A, anaknya pasti ngikut. Yang penting kalau anaknya maunya udah pokoknya aku mau pakai tone warnanya misalnya ini, aku mau pokoknya intinya acara kita tuh begini. Nah, Hmm. jadi mereka udah punya kesepakatan sendiri dulu tuh di awal. Ya, kebayang. Kebayang sih, kebayang, Soalnya kebayang. kalau nggak salah pernah beda beda dekor deh anak dengan ibunya. Anak dengan Jadi orang apanya tuanya mau gitu, warna ibunya apa merasa ya ya. mau warna apa. Nah, sedangkan itu merubah quotationnya dekor karena salah Oh satu warna gitu. harus pakai bunga impor. Oke. Ya, Itu yang gitulah apalagi berkesan ya. saat COVID tuh katanya. Hmm, iya, apa yang berkesan? Yang berkesan during COVID ceritain. Yang berkesan during yang tadi kali yang udah diceritain kali ya. Kayaknya sih iya sih. Ya, Ya iya. protokolnya aja kan yang penting ditaatin gitu. Tapi kalian pernah nggak sih gitu kamu nemuin misalkan nih si undangannya tuh tamunya ya kan kamu kan udah jelasin protokolnya seperti ini udah dijelasin kayak tadi hand gloves udah dikasih terus masker juga udah dikasih cuma kan kita nggak pernah bisa kontrol orang gitu kita bisa jadi tuh di dalam gitu dibuka atau nggak pakai atau tetap deket-deketan ngobrolnya itu dari kalian melakukan sesuatu nggak? Iya, kalau misalnya
sampai saat ini sih belum pernah ada yang berani kayak buka masker kecuali untuk makan dan minum ya. Ah, Biasanya nggak ada tamu yang begitu, kecuali dia lagi makan dan minum dia buka nggak apa-apa. Nah kalau mm-mm. kita sampai ngelihat ada yang buka masker selama prosesi berlangsung itu pasti kita tegur. Kalau untuk Oke, itu, kalau ada yang ingin oke. bersalaman juga pasti kita tegur. Coba tuh refleks gitu ya, biasa salaman, lupa gitu. Iya, yang paling refleks itu biasanya cupika-cupiki gitu. Iya sih benar. Kalau lagi mau nyalamin pengantin. Atau kalau teman-temannya udah lagi selfie aja sebenarnya dilarang loh. Karena selfie itu ibaratnya kan terlalu mepet tuh, deket banget. Oh, selfie-nya tuh maksud kamu yang deketan ya? Kan kadang juga kita bisa Iya, selfie kan orangnya di belakang jauh kan bisa tuh biasanya. bisa. Ya, itu dia makanya. Baru COVID bikin rempong emang. Emang ribet, makanya. Ini sih aku mau kenapa aku angkat topik ini sih ya itu sih. Karena temen-temenku juga kan pada mau merit tahun ini gitu kan. Terus sebagian juga terus aja pada ke pending gitu. Makanya aku pengen kayak kasih masukan ke mereka nih. Kalau misalnya mereka tetap pengen jalan, itu tuh mereka eh, harus siapin apa gitu kan. Karena kan mungkin nggak semua kan pakai jasanya WO kan gitu. Jadi biar mereka tuh nggak yang Iya, sedih ya maksudnya gitu, udah nikah sekali seumur hidup gitu, udah di planning kan dari tahun kapan kayak nikah yang kayak gini tiba-tiba harus ya karena pandemi seperti ini kan ya tidak tidak bisa merealisasikan apa yang mereka inginkan iya gitu. benar-benar. Malah menurutku pada pandemik begini malah mereka lebih lebih harusnya lebih prefer memakai WO ya. Karena Iya WO karena itu kan dibantuin kan. jadi titik koordinasi kan titik koordinasinya kan jadi cuma satu ya dari WO ini ke semua Mm-mm, vendor. mm-mm, Jadi mm-mm, kalau mm-mm. si klien dia nggak perlu ketemu Mau sama beres vendor-vendor ini ya. ya. WO-nya aja yang kerja ketemu sama vendor-vendor ini. Ya oke, jangan lupa harganya lagi ada harga promo loh teman-teman yang mau pakai WO-nya Twitter sekarang. cek Itu cek pesan di sponsornya cek di itu. Instagram kita ya. Iya, jangan lupa cek Instagramnya. Tadi apa? Adiakti ya? ADYAKTI. Adiakti underscore wedding. Nah, itu ya. Jangan lupa ADHYKTI dicek. underscore wedding. Nah, itu dicek. Kalian deh. Kalau misalkan nih udah ada tiga, aku temen aku tuh yang harusnya tuh lokasi tahun ini. Cuma kita belum ada jalan. Tuh, sama Roro dikasih Put Adiakti. ADYAKTI KTI. underscore wedding. Iya, Apalagi sih kita, maksudnya Adiakti. yang kita Apa-apa? perlu prepare. Kira terputus. Apalagi yang kita perlu prepare gitu. Apalagi kita perlu prepare. Ya, Karena kan orang kadang nggak otomatis kebayang ke momen itu. kalau yang perlu di prepare selama pandemik eh, ya pasti semuanya tergantung ke protokol kesehatannya sendiri sih yang perlu di prepare. Prepare-nya dalam artian mereka harus mengikuti ya. Mau nggak mau harus ikutin kalau kan resepsi Mau tetap nggak jalan mau. gitu kan. Iya, jadi Resepsi kalau atau kayak sunatan. di salah satu acara yang pernah aku lakukan di pandemi kemarin, itu tamu-tamunya semuanya di rapid test di hari H. Oh, yang bayar berarti yang ngadain wedding. Yang ngadain. Jadi semua vendor yang datang, yang terlibat dalam ruang acara, mereka mereka semua itu di rapid test dulu. Terus Hmm. tamu-tamu yang datang juga sebelum masuk ke ruang acara mereka bakal rapid test dulu di lantai Hmm. bawah. Hmm. Kalau kemarin Tribrata nih kejadiannya. Jadi Hmm. mereka Hmm. rapid test dulu di lantai satunya, lantai dasarnya, baru mereka naik ke atas ke ruang ballroom Hmm. tempat acara. Berarti sebenarnya tuh kamu bilang, karena kan kalau WO-nya kamu kan timnya nggak full tim kan, dan itu kayak cuma setengahnya doang. Tapi kalau dari dengar kamu cerita kan sebenarnya tuh banyak justru hal-hal penting yang malah Ya, dilakukan selama COVID ini gitu kan. Tapi dengan jumlah jumlah personel yang terbatas itu bisa mengcover semua kan kayak kamu bilang di satu venue mungkin dia ada yang jaga di bawah untuk ngeliatin si tes COVID-nya, mm-mm. jaga di depan juga, terus jaga di dalam juga gitu. Jumlah personel berarti 6-7 orang gitu cukup ya? Suaranya putus, Peter. Suaranya hilang. Ya, jadi kalau dari WO-nya sendiri, Nah, gantung. Kalau kebutuhan punya layout sendiri kan.
Berarti jumlah tambahan dari WO ini, halo, halo, halo. Untuk yang ia sampaikan tadi, Putus-putus lagi Petas. Hah? kamu di sini, Udah, Fris? Ya. coba ngomong lagi. Nggak apa-apa. Kalau mukanya Fris nggak apa-apa, ini Halo, suaranya satu, kedengeran. dua, tiga. Iya, dari tadi kamu Fris loh di sini. Kalau Udah aku nggak apa-apa, close, aku abad. keluar ya? Jangan, ya. Jangan di close. Oh, oke. Ya Lanjut. pokoknya kalau misalnya kebutuhannya tadi, kebutuhan acaranya mengharuskan kita menambah jumlah kru, nggak apa-apa, kita pasti akan lakukan. Karena kita punya layout sendiri, nanti kita udah tempatkan nih. Oh ternyata tim kita satu, kalau kayak yang tadi kan satu orang di lantai bawah, itu nggak terhitung tuh. Jadi aman lah. Kalau yang di tempat acara berlangsung ini nih, kita juga kasih plotting tempat mereka, Kayak titik plotting posnya posisinya gitu kali ya. mereka. Iya, titik posnya. Jadi yang Oke. dekat sama Nah, tamu cuman berapa, terus yang menyebar berapa. nah sekarang kan kalau kita ngomongin masalah WO nih, kan biasanya kan orang kan hire WO itu kan sebelum mereka ada rencana gitu, kayak kamu bilang. Justru di saat Hmm, pandemi kayak gini kan, justru mendingan kalau mau, mendingan pakai jasa WO biar biar semuanya tuh pada beres aja gitu kan. Dari kamu ya. sendiri, dari WO kamu sendiri gitu, untuk atau khusus pandemi ini ada nggak sih misalkan kita okein terima klien baru itu kalau berapa waktu sebelum hari H? Oh, kalau itu tergantung, kita lihat dulu nih. Dia sudah punya vendor-vendor yang mensupport acara dia atau belum? Belum acara dan dia belum punya vendor-vendor. Kayaknya kita juga bakal uh, gimana ya? Ya kita bakal coba cariin sih. Kalau misalnya semua vendor yang dibutuhkan dapat, ya kita bisa go, lanjut terus. Mm-mm, mm-mm. Jadi Tapi kalau maksudnya ya nggak ada kayak misalkan berapa lama gitu kan. Maksudnya kan kalau dulu kan mungkin idealnya ya, harus nunggu dulu. idealnya 2 bulan sebelum itu masih oke. Tapi kita pernah juga terima yang terakhir ini acara acara di tanggal 30 kemarin ini, itu Mm-mm. 1 bulan sebelum malah di handover ke Adiakti. Sebelumnya mereka nggak pakai. Sebelumnya mereka pakai WO, tapi karena suatu hal diganti ke kita. Oh, oke. Dan sebulan masih Begitu. oke lah ya. Masih oke, karena dia sudah terkumpul juga vendor-vendornya. Kalau yang dari nol belum terkumpul apa-apa dan tiba-tiba datang ke kita dalam waktu H-sebulan, kayaknya nggak ada sih. Aku rada lupa sih, tapi nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Berarti minimal 2 bulan lah ya. Kalau misalkan mungkin yang benar-benar dari nol banget gitu. Atau Iya, mungkin dari nol banget. kemarin udah sempat planning, cuma karena ya ini mundur-mundur terus. Mungkin saat itu apalagi ada tanggal baik atau hari baik dan di hari itu WO-nya juga udah keburu booking sama yang lain. Kalaupun mau pindah ke kalian tuh bisa. Paling ya itu, coba konsultasi dulu aja untuk waktunya kali ya. Iya, benar. Kalau dulu sebenarnya yang 2 bulan sebelum itu mungkin pilih WO bisa, tapi yang aku tahu kalau di gimana ya bilangnya, kalau di eh, kalangan menengah ke atas, nah mereka seperti vendor makeup artisnya sudah booking 1 tahun sebelum loh, karena benar-benar Nah itu, benar-benar padat, benar-benar iya. jadwalnya susah kalau makeup artis. Tuh Nah, makanya. jadi Berarti kalau maksudnya kalau kalau dibilang misalnya nggak apa-apa bisa 2 bulan sebelum, tapi kalau dia pengen dapetin vendor-vendor yang dia yang top pengen pakai tier, itu. uh yang top tier lah nih ya, ibaratnya top tier ya, yang selalu banyak demandnya, itu biasanya 1 tahun sebelum. Berarti kan tinggal dikasih pilihan ke kliennya kan. Kalau lu mau tetap sesuai waktu yang lu pengen, berarti kan harus ada vendornya yang beda gitu kan. Kalau misalkan Ya, mengejarnya ngejar tanggal, tapi kalau dia nggak mau ngejar tanggal, dia pengennya justru pengen ngejar pakai vendor yang itu, ya berarti ya tinggal tanggalnya aja yang ya dimodify gitu kan. iya, kayak gitu. Berarti kalian sebagai menerima konsultasi juga ya jatuh-jatuhnya ya. Pasti pasti. Nah malah malah
lebih baik sih konsultasi ke WO sih. Mm-mm. Itu akan lebih baik sehingga dia dapat quotation yang paling value for money-nya lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan acaranya dia. Mm. Jadi Mm-mm. ibaratnya dia nggak diberikan tambah-tambahan yang ujung-ujungnya di hari H nggak Mm-mm. kepakai gitu. Iya. Mm-mm. Benar-benar. Ya benar sih. Aku juga ngeliat teman aku juga ada yang gitu pengalaman, maksudnya udah deal sama vendor nih, ujuk-ujuk menjelang hari H tuh ada berapa tuh. Nah, Nah kalau misalkan dibantu WO iya, kan berarti kan kalian bisa tetap bantu handle itu kan. iya. Jadi paling enaknya itu sebenarnya yang sama memang WO. Jadi tinggal konsultasi. Walaupun misalnya dia udah punya venue nih, punya venue, udah punya Mm-mm. dekornya apa, cateringnya apa, tapi mendingan Mm-mm. dia sebelum sebelum dia finalize quotation dengan vendor tersebut, dia ngobrol sama WO nih. Karena dia saat mengkonsepkan acara di hari H nanti kan ngobrolnya Mm-mm. sama WO. Jadi Mm-mm. WO tahu kebutuhan jalannya acaranya dia nanti apa saja. Mm-mm. Ibaratnya kayak gini deh, ada hmm, kebutuhan dia pada saat mau grand entrance, pada saat dia mau jalan ke Mm-mm. pelaminan di hari H, Mm-mm. dia tuh mau disorot sama lighting yang kayak di Mm-mm. konser-konser Biar gitu kayak cuma misalnya. dia doang yang ada di dalam ruangan itu gitu Iya, ya. terus ruangan dimatiin semuanya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kalau dia dari awal nggak ngasih tahu itu dan dia sudah deal sama dekor yang di dalamnya ada professional lighting ya, Mm-mm. 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 nah dan tidak ada quotation untuk lampu itu, ya nanti Mm-mm. di hari H bakal nggak ada. Padahal dia pengennya begitu. Hmm. Dan mungkin sebenarnya secara verbal udah sempat disampaikan ke vendor, cuma kan dari WO-nya karena nggak tahu nggak bisa remind gitu kan. Iya, dan kita juga ngelihat quotation-nya, jadi misalnya kalau di quotation-nya ternyata nggak ada si lampu lampu itu namanya lampu apa? Aku jadi lupa lagi. Ya lampu sorot lah kita anggap. Mm-mm. Lampu Mm-mm. itu, nah kita jadi bisa ngasih tahu ke dia nih, ini belum termasuk nih di Mm-mm. dalam quotation-nya si professional Mm-mm. lighting. Mm-mm. Mm-mm. Nah, jadi jalannya acara yang ini nih belum 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 oke nih karena Mm-mm. misalnya si lampu ini belum ada atau Mm-mm. kebutuhan yang lain belum ada atau misalnya Mm-mm. pada saat dia mau grand entrance tadi dia Mm-mm. mau diiringi sama saxophone padahal yang Mm-mm. dia bayar bandnya itu cuman gitar, keyboardist, baru Mm-mm. Belum drummer termasuk itu lah ya. sama iya belum termasuk itu. Jadi gunanya si WO itu ya ngecekin semuanya satu-satu sesuai dengan jalannya acara Oke. nanti di hari H. Berarti pokoknya kalau kalian mau tahu beres dan sesuai dengan apa yang kalian pengenkan, ya udah semuanya sampein ke WO gitu ya. Kita akan off Yep. bentar lagi kita Oh gitu. habis minum ya. Sama. Betul. Lanjut kita. Kan ini nanti kalau ada yang mau nanya biar pada nanya aja ya. Paling lanjut. Tadi Ah, kan kita mau bicarain masalah si budgetnya sendiri nih. Sekarang tuh berarti budget yang penting tuh apa? budget yang penting. Atau breakdown Uh, budgetnya deh. Untuk kita nyusun budget nih. Siapa tahu kan oke oke oke. ada yang mau nikah 3 bulan atau 6 bulan lagi gitu. Mhm. Sekarang kalau sekarang sih rata-rata yang harganya turun itu harga venue sih. Venue ya. Iya, venue turun. Kalau eh, fotografi tergantung, tapi ya turun juga. Tapi yang paling jelas turun itu biasanya venue. Catering Kalau kayaknya tetap makan, catering, sama. dekor, Catering tetap sama. Dekor tergantung besar wilayah, besar area yang akan ya. didekor. Kalau misalkan Kayak tadi gitu. space-nya kayak kamu bilang dekornya berkurang, berarti dari harga juga berkurang gitu ya. Iya, soalnya dari dekornya sendiri nggak bisa banting harga. Ini Apalagi untuk kalau bunga-bunga vendor-vendor impor. yang menengah ke atas ya. Iya, karena Hmm, bunga-bunga itu tadi. Sedangkan sekarang bunga itu susah. Karena pada saat kemarin ya, itu mereka impor kan susah masuk. iya. Nah, jadi bunga itu langka banget. Oke. Kalau sekarang mungkin udah enggak ya. Aku Mm-mm. juga belum belum ada ngobrol-ngobrol tentang itu sih. Mm-mm. Udah masih langka atau enggak. Yang paling berasa Mm-mm. banget Iya. itu venue sih. Venue lumayan turun harganya. Ya karena itu tadi. eh, Apalagi venue indoor ya. Mm-mm. Orang-orang karena isunya lebih baik outdoor karena sirkulasinya lebih Iya. bagus. Iya. Nah, Iya. ya Berarti padahal kan sekarang malah kalau venue outdoor jadi lebih banyak ya, lebih banyak opsi dan jadinya harganya malah jadi lebih naik nggak kalau yang venue outdoor? nggak juga, tetap sama sih kalau venue outdoor.
karena kalau sekarang ini mereka harga udah mulai normal. Kalau kemarin mungkin mereka ada beberapa promo untuk menurunkan harga ya, Mm, karena untuk menarik menarik minat mm, mm, calon klien lagi. mm, Kalau mm, mm, sekarang mm, mm. lumayan udah normal semua. Nggak jadi dong kalau gitu udah normal semua. Itu dia. Kayak di catering, catering itu masih tetap biasanya standarnya itu di per pax di 125.000 plus plus biasanya. Paling murah 125.000 untuk makan ya per orang. Iya, ini vendor catering yang menengah ke atas ya. Hmm. Karena kalau aku lihat juga ada yang masih 70.000, ada yang 80.000. Mm, 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 Itu mm. masih ada juga yang segitu. Itu makan tengah kan yang kita omongin, bukan termasuk yang di Itu buffet. pinggir-pinggir itu kan. Ya, Mm-mm. stolnya beda lagi. Ya, jatuhnya buffet. Itu untuk makan ya. Kalau make up gitu ya, itu mah nggak akan turun lah Kalau harganya. kalau kalau makeup nggak turun. Jadi Nggak akan ibaratnya kalau turun. iya, tadi aku iseng ngecek sama ada vendor, tahu tahu Bubah nggak? Mau buah Hopian. Nah, Ya. kalau kalau sama dia kan eh, ininya bookingnya harus tahun sebelum ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kemarin aku ngecek, wah dia masih di 30 kalau nggak salah untuk wedding. Jadi Nggak bisa. Kalau tadi kan mau ngomongin budget nih, 50 orang 80 juta, 100 juta. Ya kan, kalau iya 3 aja 30 juta, itu berarti iya udah minimal nggak masuk. tambah 110 lah ya, harus Iya punya budgetnya. betul. Kebayangkan dilukis ya muka kamu lukis Ya, 30 tiga juta. puluh juta men. Gila, nggak mau dihapus kayaknya make up ya. 30 juta, jangan dihapus dengan. Terus satu lagi, yang kira-kira harganya. Ya berarti opsinya gitu ya, kalau misalkan dari paketnya kita mau ngambil paket untuk weddingnya itu yang nggak terlalu mahal, ya otomatis banyak yang disesuaikan kayak bunga gitu. Mungkin nggak perlu Iya lah bunga-bunga hidup gitu kan, bisa bunga dekor yang karena juga kan punya bunga dekor itu kan udah banyak yang menyerupai bunga asli kan sebenarnya. iya iya, itu dia udah bagus-bagus kok, udah oke oke sekarang. Tapi ya kembali lagi ya, kalau ke klien-klien tertentu memang mereka lebih prefer pokoknya bunga asli, Mm-mm. kecuali Nah daunan, kayak biasanya daun-daun hijau itu palsu, iya, tapi kalau bunganya nah pasti asli. kalau misalkan untuk venue-nya sendiri nih, yang kamu masih terima hanya kan ini menyangkut PSBB kan tiap daerah beda-beda nih. Yang kamu masih terima tuh venue-nya hanya Jakarta atau masih seluruh Indonesia Luar kota atau juga, bahkan sampai ke luar negeri? seluruh luar negeri juga. Jadi kalau yang luar negeri ini aku ada satu klien yang sebenarnya acaranya di tahun ini ya. Iya di tahun ini. Acara sebenarnya tahun ini. Hmm. Ini klien udah datang ke kita dari 2018. Jadi dia udah ketemu sama kita dari 2018 akhir, seingat aku. Dia Oke, harusnya tahun ini di bulan November. oke, masih bentar lagi nih. Nah, dia kebetulan di negara yang dia inginkan ini strict banget, dan dia Oh, nggak nggak mau boleh. ngambil chance, iya nggak mau ngambil chances kalau dia tetap ngadain di November, undangan udah disebar atau November masih belum belum diperbolehkan sama negaranya, ya otomatis gagal semua kan. Jadi dia Hmm. pindah ke Agustus tahun depan. Oke, dengan harapan masih bisa di negara itu berarti. Iya betul, gitu. Dengan harapan juga di negara itu nanti situasi pandemiknya udah oke ya, peraturannya juga udah Mm-mm. longgar. Mm-mm. Mm-mm. Oke, tapi untuk so far nih dalam tahun ini berarti belum ada ya yang ke luar negeri untuk venue-nya. Belum, paling Belum, jauh masih. keluar kota doang. Mm. Oke, berarti jangan lupa teman-teman kalau WO-nya Twitter bisa kemana-mana. Jadi nggak cuma Pasti. Jakarta doang. Bisa ke Bogor, bisa ke luar negeri, gitu kan. Bisa kemana-mana. Iya, Berarti boleh emang iya boleh sih kalau kita dengar. promo dikit. Kalau salah satu Iya, acara yang aku adain di luar yang mungkin eh, lumayan orang tahu, ulang tahunnya Jordi jadi Onsu, siapa? Ya, adanya Ruben. Nah, itu heeh. ulang tahunnya dia, aku yang organize di Singapura. WO aku yang Oh, yang organize. kemarin. Ya, itu yang di Singapura. Oke. Nah, bisa sambil searching ya abis ini. Weddingnya lagi ulang tahunnya kayak apa? Itu. Pokoknya jadi kalau di WO-nya Peter itu bukan cuma untuk wedding doang, tapi untuk family juga ya, acara-acara keluarga Ya, juga. Mereka terima. birthday party, mau acara apa namanya? Kalau yang cewek-cewek yang
sebelum bridal menikah. shower. Oh, bridal shower, ya. Iya, Ya, bridal shower. Itu juga kita semuanya ya. pernah. Semuanya. Bachelor After party party gitu. juga kita bisa. Iya, after Ya party pokoknya juga kita bisa. pokoknya yang dibutuhin sama klien kalian akan coba untuk realisasikan gitu aja kan. Iya, ibaratnya kalau acaranya family events, kita Mm-mm. bakal 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 ini sanggupi. Hmm, 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 hmm. Walaupun corporate kita ada ya, beberapa juga kita ada. Kemarin kayak salah satu acara pemerintahan. Jadi ingat gak dulu pernah Jokowi main layangan di Monas dengan Perdana Menteri India. Kayaknya pernah. Nah, ya itu acara aku juga tuh, acara Adiakti juga. Oh, Jadi ada Pak WO-nya ya Jokowi pakai acaranya sama pakai kalian. iya sama Perdana Menteri India saat itu aku jadi lupa lagi namanya siapa. Ya itulah itu. Ya, lagi main layangan. Nah, Heeh. itu Pak. Itu Iya. kerja Berarti sama Kedutaan Besar India. iya, berarti kan maksudnya kan dari segi pengalaman gitu kan, pengalaman kamu dan dari Adiakti kan udah banyak gitu. Jadi maksudnya kalau teman-teman pakai jasanya Peter dan tim di Adiakti, maksudnya ya terpercaya gitu ya. Maksudnya kalian keluar duit berapapun itu ya udah gitu. Kalian bisa nerima pelayanan yang memang kalian harapkan kan gitu. Yap, Dibandingkan dengan WO amin yang amin. mungkin yang nggak tahu namanya, belum tahu portofolionya kayak apa gitu kan. Lebih baik yang pas itu. Nah, benar sih. Lagi Peter Apalagi ketemu. kalau sekarang kan banyak ini kan, banyak kemarin kalau nggak salah sempat booming yang satu WO menipu berapa klien itu. Mm-mm, 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 Nah itu ya jadi berhati-hatilah dalam memilih WO. Kalau mm-mm, bisa mm-mm. ini lumayan penting. Semua vendor yang kalian nanti mau menikah, kalau bisa tanda tangan kontrak. Mm-mm. Jadi punya Mm, kontrak kerjasama. mm-mm, Itu mm-mm. membuat kalian punya kekuatan hukum Iya, seandainya terjadi one prestasi. iya benar Untuk benar benar. Adiakti itu kita sudah lakukan dari awal kita berdiri. Kita berdiri Hmm. dari 2009. Wih, udah 11 tahun. Iya. Nah, di 2009 itu aku dulu udah di Adiakti ini, tapi freelance. Hmm. Itu udah lama Jadi kita berarti itu iya, emang sih, tapi kan jatuhnya aku bukan ibaratnya bukan ya belum tetap gitu ya. orang utamanya yang di dalam gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Ya sih, ya lumayan lah kalau gitu gitu. Berarti di WO. Iya sih. Paling itu aja kali kita ada lagi nggak yang kamu mau tambahin Apa nih seputar apa ya? pengetahuan terkait dengan Sebenarnya biasanya akademi ini? so far sih nggak ada, tapi eh, yang biasanya ditanya orang ke WO itu kalau ini nggak termasuk pandemi sih, tapi cuman pertanyaan mereka tentang quotation catering. Biasanya mereka Hmm. nanya, biasanya persentase untuk makanan itu berapa sih? Nah, Mm-mm. Karena jadi kan aku takutnya kan sedikit, iya, diundang berapa terus makanannya kehabisan kan biasanya gitu kan. iya itu tuh. Jadi aku pengen sedikit berbagi, Mm-mm. mengedukasi lah. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi kalau misalnya kita anggap tamunya 1.000 ya, Mm-mm, mm-mm, jadi ada dua cara perhitungan nih. mm-mm, Satunya, kalau tamunya 1.000, mm-mm, ini 1.000 tamu berarti 1.000 kepala ya. mm-mm. Nah, ada cara perhitungan pertama 60-40. Jadi 60% dari 1.000 itu dijadikan buffet, Mm-mm, berarti totalnya ada dapat 600 porsi buffet kan, mm-mm, kalau 60%. mm-mm, mm-mm, Nah, mm-mm. 40%-nya itu jadi stall. Tapi Oh, 40%-nya itu berarti 400, tapi habis itu dikalikan 5. Jadi karena dapatnya kalikan 5 2000. supaya iya 2.000. Jadi supaya porsinya itu nanti mencukupi. Jadi Mm-mm, total kalau tamu undangan kita 1.000, mm-mm. berarti total makanan yang akan kita pesan itu 2600. 2.600 porsi. Iya. Oke. Ada juga yang pakai rumus pengali 3,5. Kalau pengali 3,5 ini, ibaratnya tadi 1.000 undangan kan, Heeh. setengahnya itu 0,5-nya itu untuk buffet, jadi 0,5 kali 1.000 berarti 500. eh, ya 500. Ah, ya 500. 0,5. Iya, yeah, kok aku jadi bingung sih. 500 baru stallnya Heeh. dikalikan 3. 1.500. 1.000 Tapi kali itu 3, hitungnya lebih dikit ya. 3.500. Eh, Enggak, jadi enggak malah ya? lebih banyak. Tadi kan Lebih 2.600. banyak ya. Karena lebih banyaknya justru di stallnya jadinya ya. Iya, begitu.
tiganya langsung dikali 1.000. Nah, Mm-mm, kenapa perhitungannya seperti ini? Karena rata-rata orang di setiap undangan itu makan 3 jenis stol. mm-mm, mm-mm, Nah, kalau buffetnya mereka cuma ngambil sedikit biasanya, jadi setengah porsi buffet, mm-mm, makanya mm-mm, 3,5. mm-mm. Jadi cuman Benar-benar tamu itu cuma makan setengah porsi buffet sama 3 stol. betul. Dan Perhitungannya dari kadang situ. kita kalau ngitung balik lagi nih Peter, tadi kan kita ngitung dari jumlah orangnya ya. Sekarang kalau dari jumlah Ya, undangan, kadang kan kayak tadi kamu bilang, misalkan dia undangnya nih keluar undangannya 500 undangan, tapi kan bisa ya, dikali dua kan, karena satu undangan ya, dianggapnya tuh bawa pasangan gitu kan. Jadi ya. dari 500 undangan ke 1.000 orang, 1.000 kepala. Kayak gitu kali ngitungnya ya. Nah dari 1.000 kepala itu baru dihitung lagi tuh cateringnya gitu kan. Iya, betul. Urutannya gitu kan berarti. Sama juga Tapi kan itu biasanya keluar normal kan. normal kayak gitu. Dan biasanya ada beberapa yang udah ngerti nih sifat keluarganya itu tipe makannya banyak misalnya. Iya, Dia pasti bakal sadar, bakal dilebihin sama dia. iya sih. Tapi sebenarnya kayak dari catering gitu biasanya mereka ngelebihin nggak sih? Ngelebihin, makanya dari awal mereka sudah ini dulu kayak ngecek dulu sama si kliennya. Heeh. Eh, enak kayak bilang gini. Jadi kalau biasanya kalau kliennya ini tamu undangannya banyak dari Sumatera, biasanya makannya Mm-mm. banyak. Kamu kan ngomongin kamu sendiri. Nggak apa-apa lah, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, maksudnya kalau ngomongin diri sendiri Ya, biasanya nggak apa-apa. ya, kayak gitu. Jadi mereka sudah harus tahu sendiri nih tipe Iya, tamu-tamu yang mereka undang tipe bagaimana. undangannya karakternya kayak apa. Jadi maksudnya kan Iya, ya balik lagi, intinya kan kita nggak ngomongin mereka asalnya dari mana, cuma kan mereka pasti dari klien kan pengennya semua tuh tamu terjamu dengan baik. terjamin. Iya, betul. Jangan sampai tuh ada tamu dateng gitu kan Kekurangan. maksudnya ya apa kan namanya pesta pesta tuh aku juga ya maksudnya in tradisi di Chinese juga gitu maksudnya nggak boleh banget kalau tamu datang makanan habis Habis. maksudnya Iya, dari betul. ya dari kalau dari acara kakak-kakakku gitu kan keduanya itu pasti dari mamaku selalu bilang pokoknya kita catering lebihin lu mau undang cuma buat 400 500 lu kalau bisa ya order makan ya buat 600 700 orang bahkan gitu karena jangan Iya. sebenarnya kita berlebih dibanding kita kekurangan Iya, gitu ya benar. Dan balik aja dan sih. juga jam 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 acara juga berpengaruh. Mm, mm, mm. Jadi kalau acara siang orang lebih makan banyak daripada acara malam. Jadi acara Oh, siang itu porsi harus lebih banyak. mm, mm. Oh Karena gitu orang ya. kalau malam kan orang udah mikir-mikir, aduh udah malam nih, makannya Mm, dikit aja mm, deh, gitu mm, kan mm, kadang. mm, mm, sih Kalau iya siang benar orang tapi masih kalau lapar-lapar banget. iya tapi kalau malam tuh kadang orang apalagi kalau yang berkeluarga ya udah punya anak kan kadang mereka udah makan dulu gitu di rumah jadi kan pas Yep. datang ke undangan tuh memang hanya undangan gitu cuman kalau siang Iya, kan kadang juga sekalian keluar rumah jadi sekaliannya juga ya makan bareng gitu kan betul. Makanya iya sih. jadi pertimbangan juga acara siang atau Mm, acara malam. mm, mm. Ya, dan kayak gini-gini tuh memangnya itu sih harus ngobrol sama WO karena kan kalian udah punya pengalaman banyak gitu loh. Ngobrol Iya, juga iya, banyak dari ya dari suku macam-macam dengan adat macam-macam jadi tuh tahu gitu kan plus minusnya kalau misalnya dan kalian juga bisa kasih masukan karena kan kadang kalau orang yang nggak pakai WO kan buta ya maksudnya apa kayak misalkan aku gitu ya maksudnya cuma tahu kan dari pengalaman orang yang pernah aku lihat tapi begitu kita ngalamin kan beda gitu kan iya, dan mungkin ada hal yang miss tuh pasti kesel kayak tadi aku bilang wedding kan kita cuma sekali seumur hidup dan itu mikirnya iya. kan pengen sesuatu yang berkesan jangan sampai kesannya muncul kan itu yang jadi sebenarnya kalau aku ya dengan dari teman-temanku banyak yang mereka jadi tuh kepikiran pada saat mereka wedding tuh mereka kepikiran nih makanan cukup nggak ya tamu undangannya udah Hmm, pada datang belum ya nah itu kan mungkin memang butuh WO untuk bantu ke arah situ kali ya jadi iya, benar-benar help kita yang klien yang memang mau ada acara ya udah fokus sama acara aja gitu kan nggak betul. mikirin persiapan lain-lain gitu. Tapi kalau dari kita sendiri ya sebagai WO, biasanya kita selalu ngasih tahu kita pasti akan lakukan yang terbaik. Tapi kalau Mm-mm, misalnya ada miss itu pasti selalu ada loh. mm-mm, mm-mm. Menurut Ya aku seperfect setiap apapun acara yang udah pasti selalu ada. direncanakan gitu kan Iya, pasti ada missnya. cuma kan sekecil maksudnya gini Kecil, eh maksudnya nggak yang iya fatal maksudnya tiba-tiba iya. missnya itu dekornya nggak datang, nggak gitu juga Iya, sih. iya, iya, iya. Maksudnya kan paling hanya misal hal kecil yang sebenarnya masih bisa ditolerir lah sama klien juga gitu kan. Karena mungkin lebih ke teknikal kali ya, bukan ke human error jadi jatuhnya gitu kan. Iya, kayak gitu. Ya, simple simple things lah biasanya kalau yang kayak gitu-gitu. Mm-mm. Iya.
teman-teman kalau udah join dan mau nanya silahkan bertanya ya selagi kita masih online. Dan kalaupun kita udah Aku nggak online masih pengen nanya, bisa juga mungkin via kontaknya ini kali ya tadi yang Adiakti bisa dikontak ke underscore sana wedding. juga. Oke kalau Adiakti_wedding kalian bisa ke sana ada kontaknya juga bisa tanya. Kalaupun mau konsultasi dulu nggak apa-apa kan Peter, misalkan ada yang punya Nggak wedding masalah. planning gitu kan ngobrol dulu gitu. Maksudnya Iya, kalau budget kalian cocok dan mereka bisa provide ya why not gitu kan. iya betul. Aduh, tiba-tiba suara iya nggak ada. Sama di suaranya. Kemute kah? Nah, Oke. ini headset udah modar. Udah Iya, mati. AirPods-nya mati. Nah, ada lagi nggak kira-kira teman-teman yang mau ditanyakan? Aku mau So far sih nanya. kalau apa nanya rasanya aku udah lumayan lebih ada gambaran sih, maksudnya biar teman-teman pun semoga yang ngedengerin dari awal itu bisa dengerin juga nih apa sih yang kalian perlu perlu siapkan kalau misalkan ada rencana nikah di saat pandemi seperti ini, atau kalau misalkan pengen acaranya kembali normal kayak apa yang kalian rencanakan ya mungkin bisa plannya mungkin di tahun depan kali Peter ya. Kalau ngeliat tahun ini kan kayaknya waktunya udah mepet juga gitu kan. Iya, tergantung. Pokoknya tergantung skalanya. Kalau dia skalanya besar, otomatis kayaknya mendingan di tahun Iya, depan. Kalau mendingan tahun skalanya depan. intimate, ya mendingan tahun ini juga Mm-mm. nggak masalah. Iya, apalagi tahun ini ya gitu plus minus ya. Jadi kalau kalian di tahun ini ya mungkin bisa itu intimate untuk acaranya hanya skupnya orangnya sedikit, mungkin lebih banyak ke keluarga, teman dekat. Dari segi budget juga mungkin ya di bawahnya kalau misalkan kalian acaranya yang wow gede dan ngundang banyak orang. Jadi ini balik lagi semuanya ke kebutuhannya teman-teman juga gitu. Kalau teman-teman misalkan ternyata enggak gini, gue budget gue terbatas nih, yang penting gue pengen banget nih merit bisa jadi tahun ini gitu, mungkin ya emang saat yang tepat mungkin sekarang gitu. Dan Ya, kalau misalkan kalian butuh bantuan ya hubungilah WO gitu, mau pakai WO nya Peter silakan, mau pakai WO lain juga silakan. Cuma kayak tadi Peter sampaikan sarannya, jangan lupa make sure semua yang kalian minta itu ada hitam di atas putih, ada kontraknya dengan setiap vendor. Jangan sampai udah keluar duit lumayan buat DP terus tiba-tiba entah vendornya kabur, kalian juga nggak bisa nggak jadi punya acara gitu kan. Biar nanti juga kalau misalnya pakai WO juga bisa bantu untuk remind juga ke masing-masing vendor sesuai dengan apa yang kalian udah bicarakan gitu ya. Gitu nggak sih Peter? betul. Gitu ya. Jangan lupa kalau Yang mau pakai jasanya WO-nya Peter itu bisa uh, 2 bulan sebelumnya kalau benar-benar dari nol banget. Maksudnya dari nol ya banget kalian belum tahu bisa. mau pakai vendornya apa, tapi mungkin udah punya bayangan mau pakai vendornya apa, nanti mereka bisa bantu. Cuma karena waktunya memang terbatas hanya 2 bulan, mungkin ya ekspektasinya jangan terlalu tinggi juga kali ya. Maksudnya pengen Iya, pakai vendornya yang high class, yang kayak tadi Peter bilang, kalau booking pun harus 1 tahun sebelumnya, ya kayaknya 2 bulan, dalam waktu 2 bulan agak sulit. Tapi mereka akan pasti usahain juga sih. Begitu aja seputar WO kali ya, seputar nikah di saat pandemi dan juga nanti kalau kondisinya udah kembali normal gitu. iya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Peter? Sebagai Kalau penutup mungkin ya? saya nanya tentang kalau Mbak Iya prefernya gimana kalau pernikahan? Nggak tahu ya, maksudnya kalau dari dengar gini sih Peter, maksudnya gini, kan kadang kalau dari aku sendiri mungkin lebih mungkin awalnya kan sebet aku pikir tuh kalau pengen merit memang pengennya simple dan mungkin nggak perlu WO lah gitu, karena ngapain sih pakai jasanya WO, toh kan aku Hmm, juga pengennya sih yang intimate itu memang kalau misal wedding kan. Cuma kayak dengar penjelasan kamu ya iya sih, maksudnya nggak, daripada aku nanti dan keluarga aku pusing gitu, maksudnya nyiapin kan udah stressful juga gitu ya, kan, terus di hari H juga pengennya kan kita benar-benar kusuk menikmati acara tanpa harus mikir hal-hal yang lain. Dan memang mungkin dengan ada bantuannya WO ya kita nggak perlu memikirkan hal itu, jadi percaya aja sama WO, mereka akan kerjain sesuai dengan apa yang kita request, ya udah gitu. Bener-bener tuh di hari H tuh kita benar-benar bisa enjoy acaranya. Itu sih tuh. iya. Jangan lupa Peter Pokoknya undang-undang yang di WO rumah ya. WO itu itu temanku Teman di kamu. Halo Ron. Jadi yang pasti kalau dari segi yang aku lihat ya, WO itu memberikan value for money yang lebih tinggi untuk acara di hari H nanti. Mm-mm. Betul, bener sih. Karena dia mengecek seluruh keseluruhan vendor. Mm-mm. Mm-mm. Dan Jadi yang mungkin kamu kamu yang bayarkan itu kita nggak, pasti iya. yang terpakai semua gitu. Iya, dan maksudnya ada hal-hal yang mungkin kalau kita sendiri handle nggak kepikiran karena WO udah punya pengalaman ya, mereka lebih bisa
mengantisipasi sebelum yang tadi kau bilang yang sesuatu itu miss di hari H gitu kan. Iya sih. Ya Iya, mau tau karena kalau beres, misalnya mau kayak sembunyi kalau shoot. kayak Iya bilang tadi kan, Iya pengen misalnya ada panitia keluarga aja nih yang bakal Mm-mm. nge-handle. Nanti Mm-mm. konfliknya lumayan banyak loh kalau Mm-mm. Mm-mm. kalau hanya keluarga aja. Karena mereka Mm-mm. nggak biasanya tuh mereka nggak strict gitu. Mm-mm. Benar, Itu benar, dia. benar. Iya, Nanti benar. banyak Memang harus banyak ada, ininya. ya, Goyangnya banyak harus ada biasanya. pihak lain yang bantu, memang. Iya, itu dia makanya. Dan keluarga juga nggak mungkin diomelin kan? Mm-mm. Ya nggak mungkin lah, apalagi lagi acara kayak gitu kan, ya udah deh nggak mau pusing gitu, terserah deh. Terus ntar ngomong-ngomong di belakang gitu kan. Yang mendingan sama pihak ketiga sih. Memang pakai oh menurut aku sih better. Maksudnya meminimalisir konflik dan meminimalisir tuh apa yang kita pengen tuh nggak sesuai gitu. Karena kalian pasti udah bantu gitu loh. Kita klien meng-hire kalian memang untuk bantu kan, intinya itu. Betul. Kita untuk melayani. Itu ya. Nih, ini mungkin yang nonton-nonton bisa jadi klien-klien nih. Kayaknya sih dari tadi yang nonton ada yang aku tahu tuh udah mau wedding cuma mereka belum. Itu mungkin nanti akan Ada hubungin nih. Mas Bangkit temanku. Ya nih, tuh pakai jasanya aja Ya ini bisa ke merit. Palembang loh. Bisa Bisa, ke Palembang. Palembang. Kemana aja bisa. Jadi dulu kita sempat mau di-hire ke Lampung, Heeh. tapi pada saat yang bersamaan kita udah deal sama yang lain. Jadi Oh, lamarannya doang sama kita, pas hari hanya dengan orang lain dia. cuma setengah-setengah ya. Mendingan dari awal sampai akhir nggak sih? Sebenarnya iya, Iya kan? paling enak tuh dari awal sampai akhir sama semua. Iya, bener sih. Ya sudahlah Gimana? kalau Iya, ada begitu yang mau Peter. ditanya nggak? Ini kayaknya nggak ada yang nanya juga nih Nggak. rakyat-rakyatnya. Kalau kalau dari Iya sendiri. Jadi Udah nanya persiapan tadi. bagaimana? Oh udah, itu udah. Nggak, itu jangan dibahas. Nanti aja mendingan. Ya Oke, seenggaknya kan yang penting kan punya gambaran. Jadinya kan nanti pas iya mau wedding gitu gimana. Tinggal masalahnya memang sekarang di individu dulu sih. betul. Jadi Apaan ya, ini Yani? Nggak usah pastikan komen. Nah, pastikan itu. dua Iya, belah benar. pihak itu sudah tahu Iya, apa yang mereka mau iya. dan pastikan tahu siapa yang memegang keputusan Nah, itu. untuk Makanya acara itu lagi, tersebut. ya. Nah, itu memang harus diomongin dari sekarang sih. Betul. Heeh. Nih, Yani komen-komen lagi. Ya udah, eh ini persiapannya nunggu undangan nih, udah mulai komennya udah mulai aneh. Oke Peter, terima Oke. kasih untuk waktunya, terima kasih untuk Nah, penjelasannya. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang lain yang mungkin lagi ada planning untuk ngadain wedding dalam waktu dekat ataupun masih di tahun depan. Itu bisa mungkin nonton dari yang awal ini karena kita tadi ada 2 part yang kepotong. Nah kalau teman-teman masih ada pertanyaan bisa kontak langsung ke Adiakti Wedding, bisa dicek di Instagramnya juga, bisa lihat dari Instagramnya Peter juga. Kalau bingung nih tulisannya apa ya, ADYA AKTI_wedding. ADHY, ADHY AKTI, ADHY_AKTI_wedding. AKTI. Ya, Bener ya? Nah, di situ betul. dicek aja. Nanti biar teman-teman tuh bisa konsultasi sama mereka. Jadi kalian butuhnya apa, kalian expect-nya apa, bisa disampaikan. Biar mereka juga bisa bantu. Nah, nanti masalah hitung-hitungan nanti menyusul lah ya dengan kalian aja gitu. Iya. Pokoknya Teman kamu kalau nanya, Peter, apa tuh WO WO Operation dalam operation daerah mana aja? Seluruh Indonesia sampai luar negeri bisa. seluruh Indonesia, ke luar negeri juga boleh Mas Bangkit. Bisa, bisa di mana aja. Based on request pokoknya bisa semuanya. Iyo, Iya, dan jangan yang lupa pasti buka kalau semua wedding. dari aku pokoknya kalau kalian mau merit di saat pandemik ini nggak usah khawatir, pilih WO yang sudah berpengalaman, lalu pilih venue yang sudah menerapkan protokol kesehatan, pilih vendor-vendor catering, band atau musik atau semua vendor yang sudah sadar akan protokol kesehatan dan kalian bisa you can guys kan get married, bisa Mm-mm. mengadakan resepsi. Mm-mm. Jadi nggak perlu takut, nggak usah nunggu tahun depan, di tahun ini juga nggak masalah. Yang pasti protokol kesehatannya dijaga. Mm-mm. Tetap dijalankan gitu ya. Ya, Oke, itu aja berarti dari kita berdua mungkin untuk bincang-bincang online hari ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan, pokoknya silahkan komen. Kita akan sebisa mungkin bantu untuk jawab gitu ya. Thank you sekali lagi Peter untuk waktunya ya. Udah berbagi dengan kita sama-sama ya. juga. Sukses selalu, tetap jaga kesehatan ya. Nanti dilihat lagi upload foto-foto kegiatan-kegiatannya ya. Ya Oke, udah. terima kasih. Peter.
Terima kasih Bye teman-teman semuanya, yang terima kasih. nonton. Terima Dadah. kasih.